wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pelajaran PPKN dengan materi Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Lama. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di era Orde Lama 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Nama kelompok: Ninda Dewanti Margareta, Nia Nurul Aini, Rina Albina, Alipia Najwilayati, dan Titin Kardila. Kesatuan dan Persatuan Bangsa pada era Orde Lama. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Sejak berlakunya kembali Undang-Undang 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas: yang pertama ada Kabinet Inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Yang kedua ada Menteri ex officio yang terdiri atas Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Dan yang terakhir, ada menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Nia Nurul Aini. Pada periode yang lalu, ia memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal hasilnya sangat mengecewakan. Akibat dari kekecewaan Presiden, Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Dan ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin, yang pertama yaitu kekuasaan presiden mendominasi, dan yang kedua partai politik pergerakannya dibatasi, dan yang ketiga menguatkan peran militer, dan yang keempat peran komunis yang kian berkembang. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. A. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk suatu DPR gotong royong atau DPR-GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. B. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. C. Presiden Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. D. Membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi masyarakat dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. E. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Gagasan Naskom yang memberi peluang bangkitnya PKI. Hal ini dimasukkan dalam UU RI nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintah daerah karena PKI merasa mempunyai posisi yang kuat. PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. 1965, G30S atau PKI bertujuan mengambil alih kekuasaan kudeta. Pada peristiwa ini terjadi penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Selain itu, sarana penting komunikasi seperti RRI Pusat dan gedung telekomunikasi berhasil dikuasai. Gerakan ini berhasil diatasi oleh Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad bersama rakyat dan pasukan tentara yang setia terhadap NKRI. G30 SPKI pun berhasil ditumpas. Kelebihan pemerintahan pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama yaitu yang pertama, Indonesia berhasil merebut kemerdekaan. Yang kedua, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat. Dan yang keempat, dilakukannya pemilihan umum untuk pertama kalinya. Kedua, kekurangan pemerintahan pada masa Orde Lama yaitu yang pertama, banyaknya terjadi pemberontakan. Yang kedua, seringnya terjadi pergantian kabinet. Yang ketiga, terjadinya krisis ekonomi. Yang keempat, munculnya gerakan G30 SPKI yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Dan yang kelima,
Era demokrasi terpimpin yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekankan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Terdapat pula kekurangan pemerintahan pada masa Orde Lama. Dapat ekspor menurun, cadangan definisi menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi dikelola dan militer menjadi wabah. Pada Orde Lama berlaku sistem demokrasi liberal. 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan demokrasi terpimpin 5 Juli 1959 sampai 1965. Dalam sistem demokrasi liberal, kepala pemerintah dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Kedaulatan rakyat diserahkan kepada sistem multipatrai, sehingga saat itu muncul berbagai patrai. Efek negatifnya muncul sikap politik yang saling menjatuhkan antar patrai. Sedangkan pada sistem demokrasi terpimpin, artinya negara dipimpin oleh pemimpin atau panglima besar revolusi, yaitu presiden. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.